Rutinitas stoik. Kebiasaan sehari-hari mengubah hidup menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih produktif, lebih bermakna. Seringkali kita mencari rahasia perubahan ini pada peristiwa besar, momen-momen dramatis, atau pencerahan tiba-tiba. Namun, bagaimana jika kekuatan terbesar untuk mengubah hidup Anda justru terletak pada hal yang paling sederhana, yang paling sering kita abaikan, yaitu pada rutinitas dan kebiasaan sehari-hari yang Anda pilih? Bagaimana jika saya katakan bahwa filsafat kuno yang diwariskan ribuan tahun lalu, filsafat stoikisme, menyediakan peta jalan yang jelas dan praktis untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang secara fundamental akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan dalam semalam, melainkan tentang penanaman kebiasaan kecil yang konsisten, yang seiring waktu akan menumpuk menjadi perubahan besar dan berkelanjutan. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius adalah master dalam praktik hidup harian yang disiplin. Mereka memahami bahwa karakter dan ketenangan tidak dibentuk dalam sekejap, melainkan diukir melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap jam, setiap hari. Mereka menunjukkan bahwa dengan menguasai kebiasaan Anda menguasai diri Anda sendiri. Dan dengan menguasai diri, Anda menguasai hidup Anda. Dalam pelajaran komprehensif ini, yang akan berlangsung sekitar 30 menit, dan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam, serta aplikasi praktis, kita akan menjelajahi rutinitas stoik yang akan memberdayakan Anda. Anda akan belajar bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang menenangkan pikiran, menguatkan karakter, dan membuka potensi terbaik Anda. Siapkan diri Anda untuk perjalanan transformatif ini. Sebuah pelajaran berharga yang akan mengubah cara Anda menjalani setiap hari. Mari kita selami kekuatan rutinitas stoik. Prinsip 1. Bangun ritual pagi stoik membangun fondasi hari. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, dan bagaimana Anda memulainya sangatlah penting. Rutinitas stoik selalu diawali dengan ritual pagi yang terstruktur dan bermakna. Ini bukan tentang terburu-buru, melainkan tentang membangun fondasi mental yang kokoh sebelum hiruk-pikuk dunia dimulai. Seorang stoik menggunakan pagi hari untuk mengatur pikiran, menetapkan niat, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Ini adalah waktu pribadi untuk introspeksi, refleksi, dan menanamkan prinsip-prinsip yang ingin Anda terapkan. Elemen ritual pagi stoik: refleksi awal premeditatio maloram, pikirkan potensi tantangan atau kesulitan yang mungkin Anda hadapi hari itu. Bagaimana Anda berencana meresponsnya sesuai prinsip stoik? Seperti dikotomi kendali, ini mengurangi kejutan emosional. Penetapan niat, tentukan 1 atau 2 niat utama untuk hari itu. Apa yang ingin Anda capai? Atau bagaimana Anda ingin menjadi hari ini misalnya? Saya akan bersabar, saya akan fokus pada usaha saya, membaca dan merenung. Luangkan waktu membaca teks-teks stoik atau filosofi lain yang menginspirasi. Renungkan kutipan atau ide yang beresonansi dengan Anda. Ini mengisi pikiran dengan kebijaksanaan. Kebiasaan pagi ini melatih pikiran Anda untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. Ini memberi Anda kendali atas narasi hari Anda. Anda memulai dengan kesadaran dan tujuan, bukan dengan kekacauan dan kecemasan. Praktik harian. Alokasikan 10-30 menit setiap pagi untuk ritual ini. Bangun lebih awal jika perlu. Jauhkan gangguan digital. Konsistenlah. Bahkan di akhir pekan. Ini akan menjadi jangkar ketenangan Anda. Prinsip 2. Praktikan prospeksi negatif, mempersiapkan diri untuk ketenangan. Salah satu kebiasaan paling efektif untuk mengurangi kekhawatiran dan melatih ketenangan adalah prospeksi negatif, premeditatio maloram. Ini berarti secara sengaja merenungkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, bukan untuk menariknya, tapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Kebiasaan ini membantu Anda menghargai apa yang sudah Anda miliki dan mengurangi kejutan emosional jika kemalangan terjadi. Dengan membayangkan skenario terburuk, Anda menyadari bahwa Anda memiliki sumber daya internal untuk menghadapinya. Praktik harian. Di pagi hari, saat melakukan ritual, renungkan 1 hal buruk yang mungkin terjadi hari ini. Misalnya,
terlambat, dikritik, rencana batal. Pikirkan, jika ini terjadi, bagaimana saya akan merespons dengan tenang? Apa yang masih dalam kendali saya? Ini adalah bentuk imunisasi mental. Anda melatih pikiran untuk tidak panik di bawah tekanan. Karena Anda sudah pernah mengalami skenario tersebut secara mental dan merencanakan respons rasional. Ini mengubah ketakutan menjadi kesiapan. Latihan ini juga menumbuhkan rasa syukur mendalam atas hal-hal yang tidak terjadi. Ketika Anda bersyukur, karena semuanya baik-baik saja, Anda menaikkan frekuensi getaran Anda dan menarik lebih banyak hal positif. Prinsip 3. Latih dikotomi kendali. Fokus pada wilayah kekuasaan Anda. Setelah menetapkan fondasi, rutinitas harian stoik yang krusial adalah melatih dikotomi kendali di setiap interaksi. Ini berarti secara aktif membedakan apa yang dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Lalu mengarahkan energi hanya pada yang pertama. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang memicu emosi, baik besar maupun kecil, jadikan kebiasaan untuk berhenti sejenak. Tanyakan, apakah aspek dari situasi ini yang membuat saya kesal ini sepenuhnya dalam kendali saya? Jika itu di luar kendali Anda, misalnya cuaca, tindakan orang lain, masa lalu, lepaskan. Jangan membuang energi mental untuk melawannya. Alihkan fokus Anda pada apa yang bisa Anda kontrol. Respons Anda sendiri. Praktik harian. Sepanjang hari, ketika Anda menemukan diri frustrasi atau khawatir, praktikkan jeda sejenak. Identifikasi apa yang di luar kendali. Dan secara sadar, alihkan perhatian Anda pada respons internal Anda. Ini adalah otot yang perlu dilatih. Kebiasaan ini membebaskan Anda dari perlawanan yang sosial terhadap realitas. Ini mengurangi stres dan memungkinkan Anda untuk berfungsi lebih efektif. Karena energi Anda tidak terkuras pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Prinsip 4. Periksa penilaian jeda dan objektivitas. Kebiasaan yang sangat powerful untuk mengelola emosi adalah memeriksa penilaian Anda. Ini berarti tidak langsung mempercayai setiap pikiran atau kesan yang muncul di benak Anda, melainkan menilainya dengan akal dan objektivitas. Emosi kita muncul dari penilaian kita terhadap suatu fakta. Jika Anda menilai suatu kejadian sebagai buruk, pikiran Anda akan menghasilkan emosi negatif. Dengan mengubah penilaian, Anda mengubah respons emosional. Praktik harian. Setiap kali Anda merasakan emosi negatif kuat, latih jeda stoik. Ambil napas dalam, lalu tanyakan, apakah ini fakta? Atau hanya penilaian saya? Apakah penilaian ini akurat, rasional, dan membantu saya? Ini adalah latihan yang memisahkan fakta dari opini. Anda melatih pikiran untuk tidak secara otomatis bereaksi terhadap pikiran pertama. Ini adalah kunci untuk menjernihkan persepsi Anda dan merespon dengan lebih tenang dan bijaksana. Prinsip 5. Praktikkan penerimaan aktif amor fati harian. Rutinitas stoik yang transformatif adalah praktik penerimaan aktif amor fati. Ini adalah kebiasaan untuk menerima dengan lapang dada, bahkan mencintai apapun yang terjadi pada Anda, termasuk kesulitan dan kemunduran. Ini bukan pasrah, melainkan penerimaan berdaya. Perlawanan terhadap kenyataan yang sudah terjadi hanya menciptakan penderitaan yang tak perlu. Kebiasaan ini membantu Anda melepaskan perlawanan dan mengalir bersama kehidupan, menemukan makna dan pelajaran dalam setiap situasi. Praktik harian. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan, katakan pada diri, ini terjadi, saya menerimanya. Sekarang, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara terbaik? Kebiasaan ini melatih pikiran Anda untuk melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Anda mengubah pola pikir dari korban menjadi pembelajar dan pencipta. Ini adalah sumber kedamaian yang mendalam. Prinsip 6. Latih kesabaran dan pengendalian diri disiplin harian. Kesabaran dan pengendalian diri adalah kebiasaan esensial yang mengubah hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa disiplin harian dalam dua kebajikan ini adalah kunci untuk merespon dengan tenang, bukan bereaksi impulsif. Kesabaran berarti memberikan waktu dan tidak terburu-buru
dalam penilaian atau tindakan. Ini adalah kemampuan menahan diri dari dorongan instan yang seringkali merugikan. Pengendalian diri adalah mengelola emosi dan keinginan Anda. Praktik harian. Cari peluang kecil setiap hari untuk melatih kesabaran, misalnya saat antrean panjang, macet, atau menunggu balasan pesan. Berlatihlah menahan diri dari godaan kecil, misalnya tidak langsung memeriksa ponsel, menunda makanan favorit. Kebiasaan ini membangun otot mental. Semakin Anda melatih kesabaran dan pengendalian diri, semakin Anda menjadi penguasa atas diri Anda sendiri. Anda akan merespon dengan lebih tenang, terukur, dan bijaksana. Prinsip 7. Jurnal Stoik harian refleksi malam yang memperkuat kebiasaan yang sangat vital untuk mengkonsolidasikan pelajaran Stoik adalah menulis jurnal Stoik setiap malam. Ini adalah waktu untuk refleksi mendalam, meninjau kembali hari Anda, dan menanamkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari. Praktik harian. Sebelum tidur, luangkan 10-20 menit untuk menulis jurnal. Tanyakan pada diri Anda, di mana saya berhasil menerapkan prinsip Stoik hari ini? Di mana saya bereaksi, bukan merespon? Apa yang saya pelajari dari momen itu? Bagaimana saya dapat meningkatkan respon saya besok? Apa yang saya syukuri hari ini? Jurnal ini adalah cermin bagi jiwa Anda. Ini membantu Anda melihat pola, mengidentifikasi kemajuan, dan merencanakan perbaikan. Ini adalah dialog jujur dengan diri sendiri yang memperkuat kesadaran diri dan komitmen Anda terhadap pertumbuhan. Kebiasaan jurnal malam ini mengubah setiap hari menjadi pelajaran. Ini memungkinkan Anda untuk terus belajar dari pengalaman Anda dan secara bertahap membentuk diri Anda menjadi individu yang lebih bijaksana, tenang, dan berdaya. Prinsip 8. Praktikan rasa syukur, menggeser frekuensi positif. Kebiasaan Stoik yang ampuh untuk mengubah hidup adalah praktik rasa syukur harian. Kekhawatiran sering muncul dari fokus pada kekurangan. Rasa syukur adalah penawar yang memindahkan fokus Anda dari apa yang tidak Anda miliki ke apa yang sudah ada. Bersyukur secara aktif menaikkan frekuensi getaran energi Anda. Ini menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup Anda. Sesuai prinsip Law of Attraction, ini juga melatih otak untuk mencari dan mengenali kelimpahan. Praktik harian, setiap pagi dalam ritual Anda, atau malam, saat jurnal, tuliskan 3-5 hal spesifik yang Anda syukuri. Rasakan emosi syukur itu di dalam hati. Fokus pada hal-hal kecil sekalipun. Kebiasaan ini mengurangi dominasi kekhawatiran dan kecemasan dalam pikiran Anda. Ia secara bertahap memprogram ulang otak Anda untuk menjadi lebih positif, optimistis, dan damai, terlepas dari situasi eksternal. Prinsip 9. Latih ketidaknyamanan sukarela membangun ketahanan. Reaksi impulsif dan rasa takut seringkali berasal dari keinginan kuat menghindari ketidaknyamanan. Rutinitas Stoik yang vital adalah melatih ketidaknyamanan secara sukarela, voluntary discomfort. Ini kebiasaan menghadapi ketidaknyamanan kecil secara proaktif untuk bangun ketahanan mental. Praktik harian. Sengaja lakukan satu hal kecil yang tidak nyaman setiap hari. Mandi air dingin sebentar, berpuasa dari media sosial, berjalan kaki ekstra, atau menunda kesenangan kecil. Kebiasaan ini menunjukkan pada diri Anda bahwa Anda bisa berfungsi di luar zona nyaman. Ini melatih Anda untuk tidak takut pada kesulitan. Ketika tantangan besar datang, pikiran Anda lebih siap merespon tenang, bukan panik. Prinsip 10. Batasi paparan hal negatif, melindungi pikiran. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Rutinitas Stoik melibatkan pembatasan paparan terhadap hal-hal negatif yang memicu kekhawatiran, kemarahan, atau keputusasaan. Ini tentang melindungi benteng batin Anda. Terlalu banyak berita negatif, drama di media sosial, atau lingkungan yang pesimis dapat meracuni pikiran Anda. Kebiasaan ini membantu Anda secara sadar memilih makanan untuk jiwa Anda. Praktik harian, alokasikan waktu spesifik untuk mengonsumsi berita, misalnya hanya 15 menit di pagi hari. Kurangi scrolling media sosial yang tidak produktif. Hindari percakapan yang penuh gosip atau keluhan. Kebiasaan ini
melatih pikiran Anda untuk lebih fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Ini adalah tindakan proaktif untuk menjaga ketenangan batin dan kejelasan pikiran Anda. Prinsip 11. Investasi dalam pembelajaran kebiasaan bijaksana. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, rutinitas stoik melibatkan investasi berkelanjutan dalam pembelajaran. Kebijaksanaan adalah kebajikan utama, dan itu diperoleh melalui upaya sadar untuk memahami dunia dan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang pendidikan formal, tapi tentang rasa ingin tahu yang konstan. Membaca buku-buku filosofi, sejarah, sains, atau biografi orang-orang hebat. Mendengarkan podcast edukatif. Mengikuti kursus, praktik harian. Alokasikan waktu setiap hari untuk belajar hal baru. Mungkin 15-30 menit untuk membaca buku yang menantang pikiran Anda. Atau mendengarkan materi edukatif saat berolahraga atau bepergian. Kebiasaan ini memperluas perspektif Anda, memperkaya pemahaman Anda, dan memberi Anda alat untuk menghadapi tantangan dengan lebih bijaksana. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. Prinsip 12. Kembangkan komunitas yang mendukung lingkaran kebijaksanaan. Lingkungan sosial kita sangat memengaruhi kita. Rutinitas stoik mencakup pengembangan komunitas yang mendukung individu yang positif, rasional, dan menginspirasi, yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga berusaha untuk menguasai diri, yang mempraktikkan akal sehat, dan yang tidak cenderung bereaksi secara impulsif. Interaksi dengan mereka dapat memperkuat pola pikir Anda sendiri. Praktik harian, berinvestasi pada hubungan yang sehat. Habiskan waktu berkualitas dengan teman atau mentor yang menginspirasi. Berpartisipasi dalam diskusi yang bermakna. Batasi waktu dengan orang yang secara konsisten menguras energi Anda. Kebiasaan ini memberikan Anda dukungan emosional, perspektif tambahan, dan motivasi untuk tetap berkomitmen pada jalan perbaikan diri Anda. Manusia adalah makhluk sosial, dan komunitas yang tepat adalah kunci. Prinsip 13. Hidup di saat ini, kekuatan penuh perhatian. Rutinitas stoik yang paling mendasar adalah hidup sepenuhnya di saat ini. Kekhawatiran sering muncul dari hidup di masa lalu dengan penyesalan, atau di masa depan dengan kecemasan. Saat ini adalah satu-satunya momen di mana Anda memiliki kekuatan untuk bertindak dan menjadi lebih baik. Praktik harian. Sepanjang hari, latih mindfulness atau kesadaran penuh. Saat makan, fokus pada rasa. Saat berjalan, rasakan setiap langkah. Saat berbicara, dengarkan sepenuhnya. Jika pikiran melayang, bawa kembali ke sekarang. Kebiasaan ini mengikat Anda pada realitas yang ada, bukan pada ilusi masa lalu atau masa depan. Ini mengurangi kekhawatiran dan memungkinkan Anda untuk merespon dengan lebih tenang dan efektif, karena seluruh energi Anda terfokus pada momen ini. Prinsip 14. Praktikkan tindakan selaras integritas harian. Rutinitas stoik yang mengubah hidup adalah praktik tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Ini bukan hanya tentang berpikir benar, tapi bertindak benar. Integritas adalah fondasi karakter stoik. Setiap hari, berusahalah agar tindakan Anda konsisten dengan prinsip-prinsip yang Anda yakini. Jika Anda menghargai keadilan, bertindaklah adil. Jika Anda menghargai keberanian, tunjukkanlah itu dalam tindakan. Praktik harian. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apakah ini selaras dengan nilai-nilai inti saya dan orang seperti apa yang ingin saya jadikan? Lalu, bertindaklah sesuai. Ini membangun kepercayaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. Kebiasaan ini menciptakan harmoni antara pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Ini mengurangi konflik internal dan ketidakdamaian. Anda menjadi pribadi yang utuh, yang mampu mewujudkan nilai-nilainya setiap hari. Prinsip 15. Gunakan bahasa yang membangun, membentuk realitas internal. Kata-kata yang Anda gunakan, baik dalam pikiran maupun perkataan, sangat memengaruhi rutinitas dan realitas internal Anda. Rutinitas stoik melibatkan penggunaan bahasa yang membangun dan memberdayakan. Alih-alih, ini bencana. Latih diri mengucapkan, ini tantangan. Alih-alih, saya tidak bisa, katakan,
saya akan belajar. Bahasa yang positif memprogram pikiran Anda untuk merespon dengan lebih konstruktif. Praktik harian, perhatikan narasi internal Anda. Ganti kata-kata negatif atau penuh perlawanan dengan kata-kata yang lebih netral, positif, atau penuh solusi. Ini mengubah cara Anda memandang masalah. Kebiasaan ini menciptakan lingkungan mental yang lebih sehat. Ini mengurangi ruang bagi kekhawatiran dan keluhan, dan membuka jalan bagi pemikiran yang lebih jernih dan respons yang lebih tenang. Prinsip 16. Evaluasi kebiasaan buruk, identifikasi dan ganti. Rutinitas stoik untuk perbaikan diri juga mencakup evaluasi dan identifikasi kebiasaan buruk yang merugikan Anda. Setelah mengidentifikasinya, Anda secara sadar berupaya menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Kebiasaan buruk seringkali merupakan reaksi otomatis terhadap pemicu tertentu. Dengan menyadarinya dari jurnal stoik Anda dapat menerapkan jeda dan memilih respons yang berbeda. Praktik harian, setiap malam, saat refleksi, identifikasi satu kebiasaan buruk yang ingin Anda ubah. Esoknya, saat kebiasaan itu muncul, sadari, jeda, dan pilih tindakan yang lebih baik. Mulailah dari yang kecil. Ini adalah proses terus-menerus. Setiap kebiasaan buruk yang berhasil Anda ganti dengan kebiasaan yang lebih baik adalah kemenangan besar dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik. Prinsip 17. Praktik memaafkan, melepaskan beban. Memaafkan adalah kebiasaan stoik yang mendalam untuk mencapai kedamaian batin. Memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain bukanlah tentang membenarkan kesalahan, melainkan tentang melepaskan beban kemarahan, dendam, dan penyesalan yang meracuni pikiran Anda. Memegang dendam atau menyalahkan diri sendiri hanya merugikan Anda. Ini mengikat Anda pada masa lalu dan menghambat kemampuan Anda untuk merespon dengan tenang di masa kini. Praktik harian. Luangkan waktu untuk merenungkan siapa yang perlu Anda maafkan, atau di mana Anda perlu memaafkan diri sendiri. Prosesi ini bisa melalui meditasi atau menulis jurnal. Lepaskan beban itu secara mental. Kebiasaan memaafkan membebaskan Anda dari belenggu emosional. Ini menciptakan ruang untuk kedamaian dan memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan hati yang lebih ringan, mampu merespon hidup dengan lebih lapang dada. Prinsip 18. Latih keheningan mencari kedamaian internal. Di dunia yang penuh kebisingan, kebiasaan stoik yang vital adalah melatih keheningan. Ini adalah waktu yang dihabiskan dalam diam, tanpa gangguan, untuk menenangkan pikiran dan terhubung dengan diri internal Anda. Ini bisa berupa meditasi formal, atau hanya duduk diam di tempat yang tenang, mengamati napas Anda, dan membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa keterikatan. Praktik harian, alokasikan 5-15 menit setiap hari untuk keheningan. Matikan semua perangkat elektronik, temukan tempat yang tenang. Fokus pada napas Anda. Kebiasaan ini mengurangi hiruk-pikuk di dalam pikiran Anda. Ini melatih Anda untuk menemukan kedamaian dari dalam, bukan dari stimulasi eksternal. Ini membuat Anda lebih mampu merespon dengan tenang di tengah kekacauan. Prinsip 19. Latih humor perspektif dalam kesulitan. Meskipun stoikisme serius, melatih humor adalah kebiasaan yang dihargai. Tertawa dapat menjadi cara ampuh untuk berdamai dengan kesulitan dan menempatkan masalah dalam perspektif. Humor membantu Anda melihat sisi absurd dari situasi sulit. Ini mengurangi kekuatan yang dimiliki masalah atas Anda. Ini adalah tanda kebebasan batin dan kemampuan untuk merespon dengan ringan. Praktik harian. Cari alasan untuk tersenyum dan tertawa setiap hari. Tonton komedi, bacalah cerita lucu, atau habiskan waktu dengan orang yang humoris. Ketika menghadapi tantangan, coba cari sisi lucunya jika ada. Kebiasaan ini membebaskan Anda dari terlalu serius menghadapi hidup. Ini memungkinkan Anda untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan dan merespon dengan sikap yang lebih positif dan tenang. Prinsip 20. Jadikan hidup latihan berkelanjutan, pertumbuhan tiada henti. Rutinitas stoik terbaik adalah memandang seluruh hidup sebagai latihan berkelanjutan. Setiap hari, setiap interaksi, setiap tantangan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, merespon dengan tenang, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, ini tentang komitmen tak henti untuk terus berlatih. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Yang penting adalah konsistensi dalam upaya Anda. Praktik harian. Ingatkan diri Anda setiap pagi bahwa hari ini adalah kesempatan untuk berlatih. Di malam hari, renungkan di mana Anda berhasil dan di mana Anda bisa belajar. Kebiasaan ini menanamkan pola pikir pertumbuhan. Anda tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Ini adalah kunci untuk hidup yang damai dan bermakna, karena Anda selalu bergerak menuju versi diri yang lebih baik. Penutup. Kedamaian Anda dimulai dengan kebiasaan Anda. Kita telah menjelajahi 20 kebiasaan dan rutinitas dari filsafat Stoikisme yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, membawa Anda pada kedamaian yang mendalam dengan apapun yang terjadi. Ingatlah, kekuatan terbesar Anda bukan pada apa yang terjadi pada Anda, melainkan pada kebiasaan yang Anda pilih setiap hari. 20 pilar perubahan ini akan membebaskan Anda. Pertama, bangun ritual pagi stoik. Kedua, praktikan prospeksi negatif. Ketiga, latih dikotomi kendali. Keempat, periksa penilaian. Kelima, praktikan penerimaan aktif amor fati. Keenam, latih kesabaran dan pengendalian diri. Ketujuh, jurnal stoik harian. Kedelapan, praktikan rasa syukur. Kesembilan, latih ketidaknyamanan sukarela. Kesepuluh, batasi paparan hal negatif. Kesebelas, investasi dalam pembelajaran. Kedua belas, kembangkan komunitas yang mendukung. Ketiga belas, hidup di saat ini. Ke-14, praktikan tindakan selaras. Ke-15, gunakan bahasa yang membangun. Ke-16, evaluasi kebiasaan buruk. Ke-17, praktik memaafkan. Ke-18, latih keheningan. Ke-19, latih humor. Ke-20, jadikan hidup latihan berkelanjutan. Perjalanan ini adalah sebuah dedikasi seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, untuk mengasah kekuatan Anda, dan untuk memilih kedamaian. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, untuk menerima realitas, dan untuk menjalani hidup yang bebas dari perlawanan. Selamat menjalani hidup yang damai, terkendali, dan penuh keberlimpahan batin. Anda adalah penguasa atas kebiasaan Anda.